adalah sebuah pertandingan yang menentukan pengaruh ring tinju. Ini adalah pertarungan super antara kickboxing dan Muay Thai. Dua petinju dengan latar belakang pelatihan tinju yang berbeda. Siapa yang pada akhirnya akan memberitahu dunia betapa kuatnya dia? Pertama mari kita bertepuk tangan, undang pemain biru. Farhad. Here comes the blue corner from the Belarus. I give you Farhad. Selanjutnya, izinkan kami mengundang Anda, juara dari Lumpini, Thailand, pemilik sabuk emas Thailand, Yao Hun Kun. Here comes the red corner from Thailand. I give you Long Puen Pon. Pemain biru Farhad. 28 tahun, tinggi 173 cm, rekor karir 72 pertarungan, 54 kemenangan, 16 KO. Pemain berwarna merah adalah Yao Hun Kun dari Thailand, 22 tahun, tinggi 178 cm, rekor karir 270 pertarungan, 198 kemenangan dan 61 KO lawan. Wasit untuk pertandingan gol adalah Tuan Sarasino. Tolong. Halo teman-teman penonton, Anda sedang menonton sekarang kompetisi TV satelit Sichuan Amei Legend World Fighting Championship Stasiun ke-9 Stasiun Chengdu. Kami sekarang berada di Gimnasium Universitas Sichuan. Saya Tony sang narator. Saya Dong Jiang Tao. Yang terjadi sekarang adalah pertarungan super 70 kg. Pemain di sisi merah adalah Yao Hun Kun dari Thailand. Pemain biru adalah Farhad dari Rusia. Setelah pertandingan pertama kedua belah pihak, terlihat kecepatannya sangat cepat. Serangan berkelanjutan Yao Hun Kun. Serangan pukulan terus-menerus setelah serangan lutut. Yao Hun Kun ini adalah juara Lumpini di Thailand. Saya tahu saya bisa memenangkan gelar Lumpini di Thailand. Sudah menjadi petarung Muay Thai tingkat tinggi. Dan dia jarang ada di Thailand. Pemain yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi Glory. Jelaskan hal itu selain teknik Muay Thai murni. Dia juga memiliki pemahaman mendalam tentang aturan pertarungan bebas. Dan gaya permainannya sangat mudah beradaptasi. Permainan aturan kickboxing, Farhad ini. Dia adalah orang yang sangat berkuasa. Seorang pemain Rusia. Gaya bertarung Muay Thai khas Eropa. Jadi bentrokan kedua kubu pasti seru. Sekarang mari kita lihat, dilihat dari bingkainya. Jurus Yao Hun Kun atau Muay Thai memiliki pusat gravitasi yang lebih tinggi, tapi cara dia mempertahankan tinju berbeda dengan petinju Muay Thai biasa. Apa metodenya? Ketika seorang petarung Muay Thai biasa menghadapi serangan lawan, akan mengadopsi pertahanan satu tangan seperti ini. Kemudian dukung tangan depan ke depan. Metode defensif ini mendukung diri sendiri dengan tangan disilangkan ke depan. Bagaimana dengan Yao Hun Kun? Anda lihat lengannya sangat dekat dengan kepalanya. Tidak begitu terbuka. Oleh karena itu, seharusnya hanya ada sedikit celah dalam keterampilan bertarung tinju kepalanya. Dan serangan tinjunya sangat intensif. Saya melihat kedua belah pihak sangat cepat. Saya kira itu terjadi setelah Yao Hun Kun menangkap tendangan Farhad. Suatu tindakan melepaskan kuda, pukulan tangan depan ke perut, pukulan atas. Oke, sekarang serangan terus-menerus dari tangan depan Farhad. Ya, dua perubahan besar. Tangan depan membuka jalan, tangan belakang mengayun. Ini adalah serangan combo. Sekarang cobalah menyudutkan Yao Hun Kun ini. Tapi kaki depan Yao Hun Kun ini muncul begitu dia berbalik. Kami melihat kesenjangan antara pukulan combo Farhad dan pukulan terus-menerus. Serangan balik tunggal Yao Hun Kun.
lewati saja kamu. Jarak antara pukulan kedua dan pukulan ketiga atau pukulan ketiga dan pukulan keempat adalah memberi Anda serangan balik tepat waktu. Jadi ini sangat dingin dan berbahaya. Oke, pertandingan pertama selesai. Kedua belah pihak muncul di game pertama. Hal ini menunjukkan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Kedua sisi, lingkaran ini menyentuh lutut, leher dan lutut. Seseorang mengambil satu untuk melawan. Sebuah serangan balik yang layak. Kedua belah pihak menunjukkan kecepatan luar biasa segera setelah mereka muncul. Dan tinju, kaki, dan lutut ini, terutama kaki depan Yao Hun Kun ini, hubungan antara tinju, kaki, dan lutut, sangat halus. Ini adalah permainan tingkat teknis yang sangat tinggi. Lihat saja performa kedua kubu di babak kedua. Bagaimana dengan performa kedua kubu pada game pertama sebelumnya? Kita bisa melihat kualitas pergerakan kedua kubu. Teknik tinju hampir sama, tapi ada lebih banyak kemungkinan kombinasi ofensif untuk Farhad. Harus ada lebih banyak keterampilan tinju. Tapi ini teknik tinju Yao Hun Kun. Ia tidak ketinggalan dalam hal pukulan individu dan pertahanan pukulan. Ya, tapi apa? Keterampilan lutut dan kaki Yao Hun Kun jelas lebih baik dari Farhad ini. Lihat saja. Ini sekali. Inilah saatnya serangan kombinasi pukulan Farhad di daur ulang. Yao Hun Kun melanjutkan dengan pukulan backhand lurus. Beberapa pukulan kombinasi. Tambahkan sapuan ke depan pada pukulan lurus ke kiri dan kanan. Ya, pukulan pemain biru ini sangat 3 dimensi. Bergerak ke atas dan ke bawah. Benar? Jab tangan depan membukanya dan memungkinkan Anda fokus pada pertahanan kepala ini. Kemudian disusul segera dengan serangan hop datar tangan depan pada bagian perut. Kami melihat kedua kubu masih bertarung sengit. Ya. Ini terlihat seperti ini. Kini nampaknya gaya permainan Yao Hun Kun sangat tenang. Dan itu tiba-tiba. Meski Farhad mengambil inisiatif. Namun efektivitas tindakannya sebenarnya tak jauh berbeda dengan Yao Hun Kun. Ini adalah pukulan lurus ke kiri dan kanan secara terus-menerus. Saat Farhad mundur, Yao Hun Kun berbalik. Tendangan menyapu dari sudut berbeda berbahaya. Lihatlah setiap kali serangan tinju Farhad usai. Serangan balik Yao Hun Kun terjadi dengan cepat. Ada juga pemindaian yang tinggi. Sapuan kaki depan yang tinggi. Ini adalah sebuah terbang, tipuan ke kaki depan. Dan kemudian berhasil pada sudut ini. Sulit untuk melakukan serangan tinju. Terlihat bahwa Yao Hun Kun memiliki kendali yang kuat atas transformasi gerakan ini. Koordinasi tubuh, kita bisa menyerang melalui grup sekarang. Terlihat koordinasi tubuh Yao Hun Kun sangat kuat. Kini, meski Farhad semakin menekan, namun nampaknya efektif melawan aksi Yao Hun Kun. Tidak banyak kerusakan. Sekarang Farhadlah yang memaksa Yao Hun Kun terpojok. Dipaksa ke tepi. Sapuan tengah kaki depan. Yao Hun Kun juga menunggu kesempatan untuk melakukan pukulan dan tendangan keras. Kami melihat kombinasi kaki dan tinju Yao Hun Kun sangat bagus. Segera setelah saya melihat bahwa pembalikan kaki akan segera dimulai. Sekilas jaraknya salah. Segera, setengah dari kerja keras dimulai. Ini menjadi kemajuan teknik tinju ini. Kontrol atas tubuh berada di luar jangkauan orang biasa. Serangan lutut gagal, tapi aksinya indah. Itu terjadi setelah sapuan tinggi. Setelah menghindar dari punggung Farhad, Yao Hun Kun ini memanfaatkan pusat gravitasi lawan. Tidak sepenuhnya disesuaikan. Diikuti dengan lutut terbang. Lutut terbang langsung lainnya. Oke, game kedua selesai. Konten teknis dari game ini cukup tinggi. Dan kemampuan kedua belah pihak untuk mengontrol tindakannya. Dan kemampuan konversi sangat kuat. Kedua belah pihak tampak bertarung dengan tenang. Setiap momen mengandung niat membunuh. Arus bawah, dia sebagai tipikal pemain Thailand Yao Hun Kun. Jarang sekali melihat pemain Thailand mampu melakukan pukulan kanan. Kombinasi seperti Farhad. Termasuk tinju kombinasi silang 3 dimensi. Sangat nyaman untuk dihadapi. Karena pemain Thailand biasa. Jika Anda menemukan kombinasi seperti ini, Anda akan mendapatkan lebih banyak pukulan. Dan pemain yang pandai melakukan serangan silang 3 dimensi. Pembelaannya terhadap tinju. Itu tidak ada artinya jika dibandingkan. Ini akan terlihat sangat defensif. Anda harus melalui pelukan. Atau selesaikan ke arah lain. Tapi Yao Hun Kun ini berbeda. Setelah bertahan,
mampu melakukan serangan balik dengan cepat. Putaran terakhir. Setelah ini pukulan jab depan Farhad, diikuti dengan sapuan tinggi. Tipuan terus-menerus dengan tangan depan. Kebugaran fisik kedua belah pihak tidak menjadi masalah sama sekali. Tidak ada perubahan pergerakan sekarang. Lalu ini, tidak ada tanda-tanda penurunan kebugaran jasmani. Ekstensi kaki. Kakiku telah disambungkan kembali dan aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya, karena setelah tertangkap kakinya, ini sebuah perjalanan. Perjalanan Thailand. Lihat, ini berlanjut lagi. Serangan balik ini. Serangan baliknya sangat tepat waktu. Kini Farhad masih berusaha. Paksa Yao Hun Kun ini ke pojok. Kita melihat bahwa meskipun Yao Hun Kun ini tetap mundur, namun saat mundur, saya dapat melakukan beberapa tindakan tepat waktu. Biarlah Farhad ini tidak berani menyerang gegabah. Setelah Anda menyerang, serangan baliknya sangat tepat waktu dan cepat. Ini untukmu. Biarlah serangan Farhad ini tidak menjadi tidak bermoral. Ya. Sekali lagi, kami telah melihatnya beberapa kali. Setelah dua pukulan dari Farhad, ini serangan balik Yao Hun Kun. Serangan balik pukulan lurus backhand sangat cepat, sangat akurat. Pemindaian mundur. Pemain di sisi merah tadi, ini adalah tipikal klasik, tendangan sapuan Thailand. Kedua belah pihak saja. Yao Hun Kun mencoba melakukan perjalanan Thailand, tapi tidak berhasil. Saat berbalik untuk pergi, menghadapi serangan backhand Farhad, tiba-tiba berbalik, tindakan menundukkan kepala, rentang gerak yang luas. Di game ketiga, serangan kami terhadap Farhad, secara relatif, lebih proaktif. Ini adalah perjalanan Thailand setelah leg depan. Sepertinya sepotong kue. Tapi konten teknisnya sangat tinggi. Setelah pertandingan ketiga, serangan proaktif Yao Hun Kun, langkah palsu ini. Tendangan silang terus-menerus dan tipuan yang dapat dipertukarkan. Tiba-tiba terjadi sapuan punggung. Sekarang Farhad, paksa Yao Hun Kun berdiri, lakukan beberapa pukulan kombinasi secara terus-menerus. Serangan silang, namun Yao Hun Kun mengontrol jarak dengan sangat baik. Sapuan terus-menerus dan sapuan tendangan ke depan. Sekarang Yao Hun Kun, pelukannya, kadang-kadang akan lebih rendah. Ya. Oke, ini akan segera berakhir. Lihat sekarang, Farhad masih memejamkan mata di setiap langkahnya. Oke, game ketiga selesai. Kedua belah pihak berada di game ketiga. Irama ofensif Farhad ini menjadi sedikit lebih cepat. Bagaimana dengan Yao Hun Kun? Bagaimana kalau dibandingkan dengan dua game pertama? Bagaimana dengan pelanggaran Anda sendiri? Secara relatif, tingkat peralihan ke pertahanan sedikit lebih besar. Sedikit lagi, tapi efek pukulannya lumayan. Pada akhirnya, permainan ini adalah perang Asia Eropa. Siapa yang bisa memenangkan permainan ini? Selanjutnya berdasarkan keputusan ketiga wasit pada pertandingan ini. 29 hingga 29, 29 hingga 29, 29 hingga 29. Permainan ekstra. Penonton di tempat kejadian sepertinya setuju dengan mereka. Kami juga menantikannya. Mari kita saksikan duel tingkat tinggi lebih lama lagi. Babak tambahan keempat untuk kedua belah pihak. Pada babak tambahan sama dengan 3 babak pertama. Ini seri dan semuanya beres. Ya, inilah ujiannya. Siapa yang lebih proaktif dalam menyerang? Siapa yang memiliki kemampuan lebih kuat untuk memahami situasi sebenarnya? Sekarang Farhad sedang menekan setiap langkahnya. Tetap dekat dengan tubuh Yao Hun Kun ini. Lakukan beberapa pukulan kombinasi jarak dekat. Ekstensi kaki. Sapuan rendah yang menghubungkan kaki gagal. Kemudian pindai. Farhad sangat lengket. Ditekan dengan sangat keras. Jangan beri jarak pada Yao Hun Kun ini. Tendang pada jarak seperti itu. Adalah A. Setelah melakukan sake, seseorang tiba-tiba mendekat. Pukulan ke perut. Sudah dipakai 2 kali berturut-turut. Dan efeknya sangat bagus.
Kemudian tambahkan pukulan lurus kiri dan kanan. Pukulan atas dengan pukulan tepuk. Pukulan kombinasi terus-menerus sampai efektif. Kombinasi pukulan yang terus-menerus. Yao Hun Kun menderita akibat pukulan kombinasi yang terus-menerus. Tapi kamu masih sangat tenang sekarang, kan? Tidak ada kepanikan sama sekali. Saya sangat terkejut setelah mengalami serangkaian kombinasi pukulan yang sangat tepat. Ia juga bisa melakukan serangan balik dengan pukulan lurus backhand yang sangat cepat. Kemampuan kontrol di bidang ini terlihat jelas. Sekarang terlihat seperti situasi di lapangan. Inisiatif Farhat masih sangat kentara. Dan cara memukulnya juga lebih kaya. Ini juga lebih jelas. Oke, hadapi serangan itu dengan tinju lurus dari punggung tangan. Pukulan tangan depan yang terus-menerus mendorong Yao Hun Kun ini ke pojok tali. Oh, pukulan lurus, mengejar 3 teknik tinju. Di babak tambahan ini, Farhat bermain lebih proaktif. Ya. Tampaknya Farhat memiliki sedikit keunggulan dalam hal kebugaran fisik. Saat ini, kedua kubu terus bertarung satu sama lain dengan keterampilan tinju. Tadi itu adalah pukulan backhand lurus yang sangat tiba-tiba dari Yao Hun Kun. Tubuh Farhat jauh lebih rendah. Posisi badan rendah agak rendah. Saya pikir saya akan dirobohkan. Tapi itu berbahaya. Dari sudut ini, sepertinya aku akan jatuh ke tanah. 10 detik terakhir. Kemudian Farhat memaksa Yao Hun Kun ke pojok. Yao Hun Kun, jika kamu tidak memukul lagi, kamu akan kalah. Akhir game keempat. Akhir dari permainan ekstra. Menurut saya pribadi Farhat lebih proaktif dalam permainan ini. Dan efek dampaknya jelas lebih baik dibandingkan dengan Yao Hun Kun. Inisiatif permainan juga ada di tangan Farhat. Ya. Selanjutnya siapa yang akan menang dalam permainan ini? Setelah pertempuran sengit. Siapa yang akhirnya bisa mendapatkan kemuliaan dan kehormatan? Hasil akhir permainan ini adalah 9-10. Lan Fangsheng. The winner is Blue Product! Congratulations, Mr. Farhat!